Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah 11 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kamu tahu kalau misalkan aku sudah menggunakan backsound ini, sudah saatnya kita dialog pagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasanya teman Pro 2, kali ini kita sudah membersamai juga dengan narasumber yang paling produktif di pagi-pagi teman Pro 2 ya, karena mereka bertiga ini adalah narsum pagi yang selalu hadir ya, mengisi hari-hari kita teman Pro 2. Kalau misalkan dulu di Sepada real ya orangnya, kita bisa sentuh pipinya yang gemoy-gemoy. Kali ini kita cuma via Zoom, gak apa-apa ya teman Pro 2. Kita ada Nur Khofifah yang merupakan mahasiswi dari UIN Sunnah, dan kami satu jurusan di komunikasi penyiaran Islam. Di tema pagi hari ini, iman di zaman scroll. Aku kira iman di zaman now, rupanya bukan ya teman Pro 2. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dika, teman Pro 2. Gimana paginya hari ini Khofifah? Luar biasa ya. Kak Dika gimana kabarnya pagi ini? Kak Dika seperti yang terlihat Khofifah, hati tersenyum tapi dompet menangis. Awal bulan loh ini. Aduh, awal bulan aku tiba-tiba kemarin, ya udahlah, tidak bisa dijelaskan ya. Tiba-tiba aku mengeluarkan setengah dari gajiku. Tapi ya udahlah Biasa ya. perempuan. Apa? Biasa perempuan. Iya. Kebutuhannya setengah gaji. Iya, kebutuhanku setengah gaji. Andaikan aku tahu ke depannya ada persoalan, mungkin aku tidak akan menghabiskan dan aku tidak akan memasang snap yang kamu lihat itu Khofifah di WA aku. Dunia realnya wanita, andaikan saja ya. Tapi Allah lah yang berencana ya. Mana tahu tiba-tiba anjlok ya teman Pro 2. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Gimana paginya kamu? Udah sarapan Khofifah? Aku udah. Yang benar, tapi Udah. terlihat seperti belum kayaknya. Sudah. Oke, di pagi hari ini ya seperti biasanya Khofifah, kamu juga lagi di seputaran Aceh Timur ya. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Khofifah? Kesibukan aku apa ya? Karena mahasiswi akhir paling ya skripsi. Beauty vlogger masih? Itu sampingan. Sampingan. Masih. Cuman ya nggak setiap hari kan gitu. Tapi tetap masih produktif ya. Karena sekarang Masih kayak aktif ya. apa-apa itu kayak harus di media sosial gitu ya. Kita Iya, bekerja ya nggak sih, afiliat itu kan mereka itu udah fokus di media sosial sekarang. iya, Oke. udah banyak aktif di media sosial karena kan sekarang udah enak belanja di sosmed ya. Belanja klik nyampe rumah gitu. Oke. Jadi ini tantangan juga nggak sih Khofifah untuk orang-orang yang berjualan di toko mungkin? Tantangan iya, tapi bukan tantangan besar karena yang di toko-toko ini harusnya mengikuti zaman gitu. Karena kan banyak juga kan dia punya toko tapi aktif juga di media sosial, jadinya rame gitu kan. Karena nggak banyak yang ngerasain kayak aku ya gitu.
misal nih kita mau beli sesuatu di toko itu. Nah, karena kita nggak tahu harga Instagramnya, di harganya. toko itu gimana gitu kan. Jadi kayak ragu, gimana kalau misalnya nanti barang-barang di situ nggak sesuai budget kita, harganya nggak sesuai kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia collab juga di sosial media gitu kan. Jadi kan orang udah tahu nih, oh di toko ini ada baju ini nih, harganya segini gitu. Jadi kita bisa sesuaikan gitu kan. Oke. Gitu sih. Jadi pun sekarang udah banyak ya kayak referensi, bisa dibilang referensi dari TikTok, Instagram gitu ya. Lama-laman bahkan sekarang di Shopee pun itu sudah ada sudah ada video-videonya, misalnya referensi untuk penjualan ini gitu. Pokoknya serba udah luar biasa. Jadi sekarang mungkin untuk toko-toko mungkin ya lapak-lapak yang mungkin masih berjualan manual, kayaknya udah bisa nih buat akun TikTok untuk berjualan di aplikasi TikTok kayaknya ya. Karena ini lebih banyak menarik pelanggan gitu. Sama satu lagi, setuju juga sama kayak kata Kofifa, kayaknya untuk nge-DM kamu itu kayaknya ribet banget. Kayaknya sekarang udah bisa nih di Instagramnya mungkin kamu posting harganya baju ini 250 gitu ya, rok ini 100 gitu. Itu kayaknya lebih mudah. Bahkan sekarang bukan hanya itu aja, makanan-makanan aja dipromosi di Instagram itu kayak udah ada langsung harganya. Salad buahnya segini, terus juga pie-nya segini, pasti kayak gitu ya kan? Iya. Oke, jadi sekarang harus kita ikuti zaman ya. Berbicara tentang zaman, sekarang kita sudah masuk di zaman scroll ya, dimana bisa dibilang ini adalah seseorang ya yang tetap menjaga nilai keimanan di tengah derasnya konten digital dan juga distraksi media sosial. Tanggapan kamu sejauh ini gimana, Kak Viva? Tanggapan tentang apa nih? Tanggapan tentang anak-anak muda yang sekarang mereka itu tetap memanfaatkan iman mereka di zaman scroll ya. Scroll yang apa-apa kayaknya harus berurusan dengan media sosial juga. Oke, kalau menurut aku gimana ya? Yang kita lihat gitu ya, yang kita lihat emang nggak bisa kita pungkiri, anak muda ini kayak nggak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Benar. Apapun yang dilakukan pasti dengan media sosial. Mau itu sebelum, setelah, atau sedang melakukan pasti dibaluti dengan sosial media gitu. Kalau misalnya menjaga keimanan di tengah zaman scroll ini, menurut aku ada mudahnya, ada susahnya. Mudahnya karena kan di sosial media ini kita mudah kan untuk mencari hal-hal positif gitu, karena semua ada gitu. Dan tantangannya mungkin mudah juga untuk kita menemukan hal-hal yang negatif gitu, dan itu mungkin bisa membuat bukan agak goyah tapi kayak 50-50 nggak sih? Gitu 50-50, dan itu cenderung buat anak muda itu kayak naik turun imannya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita apalagi anak-anak muda sekarang kan banyak tuh yang kayak one day one juice gitu ya, ataupun kayak mereka juga hal yang positifnya adalah untuk beribadah mungkin ya, itu memang harus ada tempatnya. Tapi untuk melakukan kebaikan mungkin tidak melulu ada tempatnya gitu. Bisa juga di media sosial mungkin. Apalagi dengan yang seperti yang kita tahu sekarang kita juga lagi masa pemulihan dari bencana gitu ya. Seperti kayak donasi gitu, donasi yang terkumpul. Mungkin di saat kita scroll itulah rasa hati kita itu, kayaknya aku kayaknya ikut donasi juga lah gitu ya, mumpung bisa membantu, ada pahala gitu, seperti itu gitu. Jadi itu yang positifnya. Tapi kalau misalkan yang negatifnya, kayaknya benar kayak kata Kofifa yang mood anak muda itu semakin lama itu kayak naik kayak turun, kayak naik kayak turun lagi gitu ya. Kadang-kadang mungkin hari ini tidak sempat bersedekah, tapi besok
bisa bersedekah gitu. Benar-benar Iya. benar. Itu kalau misalkan di scrolling. Tapi kalau misalkan di tantangan terbesar untuk menjaga keimanan kita menurut kamu di era yang sekarang itu apa, Kofifa? Ini ya, apa namanya, kalau menurut aku dari sisi anak muda ya, Mm-mm. kan anak muda ini, banyak yang produktif gitu, dan kadang tantangan besarnya itu misal nih, Iya. kita produktif dengan, ikut komunitas bantu bencana banjir misalnya Mm-mm. gitu. Nah, kita ikut tuh, kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang di tengah-tengah itu kan misal perjalanannya jauh tuh, Iya. udah perjalanan jauh, kita sibuk ini itu, di tengah keadaan-keadaan gitu, kadang-kadang, lupa ibadah wajib, misal kayak sholat gitu. Iya. Itu jadi tantangan kan, jadi tantangan buat kita kalau misalnya, di tengah kita produktif, kayak gitu, tapi kita juga tetap harus menjaga keimanan kita dengan melaksanakan ibadah rutin kita, gitu sih. Oke, itu ya. Misalkan kayak Mhm. setuju juga sih, apalagi sekarang yang Pak ini mendekati bulan puasa nih, ya kan Kofifa? Iya, Itu kayaknya kalau kita perempuan ya, kalau kita perempuan kayaknya is oke, kita akan apa ya? Ya kita akan terus berpuasa mungkin gitu ya. Tapi ini laki-laki gimana ya mereka-mereka yang tidak bisa meninggalkan rokok mungkin gitu ya, keimanan mereka gitu. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan era digital sih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita ingat lagi ya teman Pro 2, iman yang misalnya bukan tentang era digital gitu, tapi ini anak laki-laki yang mungkin susah karena tidak terbiasa berpuasa gitu ya. Jadi kayaknya kamu apalagi yang baru memulai rumah tangga berbahagialah karena kamu sudah bisa mengontrol pasangan kamu ya. Jadi bisa berpuasa bersama. Kalau kita kapan ya iya. Kak Viva? Apakah di tahun depan atau tahun berikutnya? Aduh, kalau aku tunggu Kak Dika dulu nggak sih? Aduh iya dong, aku dulu ya. Kamu Aduh, jangan melangkahi aku. iya, nggak sopan Kak, kalau Oke. aku melangkahi Kak Dika. Benar, benar, benar. Iya lagi, tapi itu kan tergantung dari jodoh ya. Siapa tahu lebih duluan Iya, Kak Viva tidak apa-apa gitu ya. Oke, teman iya, Pro 2, kita masih ngomongin juga soal iman kita tentang scroll-scroll juga yang bisa kita bilang ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Tapi buktinya sekarang kayak di aplikasi TikTok sekarang banyak ya, kayak informasi-informasi ibadah ya nggak Kak Viva? Kamu ngerasa sendiri nggak? Apalagi nih tadi malam tuh kan nisfu Sya'ban gitu ya, itu bahkan banyak banget sampai kita juga ikut ngebaca gitu doa-doanya ya nggak? iya. Aku ngerasa kalau sebenarnya di, zaman sekarang itu kalau misalnya kita mau meningkatkan keimanan kita tuh mudah banget. Mm-mm, mm-mm. Karena di sosial media itu udah banyak, apa namanya, konten-konten religi, Ya. udah banyak dakwah-dakwah, udah banyak konten-konten edukasi, Mm-mm, apa namanya, edukasi syar'i gitu ya. mm-mm. Udah mudah gitu, mau kita cari yang perempuan ada, yang laki-laki ada, yang muda ada, yang remaja ada, yang tua ada, semua ada, Oke. gitu. Jadi tergantung kita, karena memang yang kayak Kak Dika bilang tadi gitu, apalagi kayak semalam gitu kan, oh ini, nanti malam, nisfu Sya'ban nih, Ya. kira-kira amalannya apa aja ya gitu, tinggal scroll TikTok cari amalannya udah banyak tuh kan keluar, Ya. maksudnya emang ya semudah itu kita untuk meningkatkan ibadah kita di zaman sekarang. Oke, jadi menurut kamu Hovifah konten religi di media sosial itu sangat membantu? Sangat membantu dan sangat banyak. Iya, karena ini bisa terus kita imbangi dengan langsung praktek nyata gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak kata Kofifa, kita mau apa ya? Kita mau berdoa mungkin kita nggak tahu nih ya doa apa yang bisa kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Tapi sudah tertera di situ amalan-amalan terbaiknya. Bahkan bukan hanya religiusnya aja yang kita dapat ya. Sekarang mungkin pengetahuan tentang parenting anak pun sudah ada gitu ya. Parenting menikah pun sudah ada, apalagi tentang kesehatan kayak aku nih yang menu-menu diet yang cocok gitu ya, itu juga bisa gitu teman Pro 2. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, pastinya kalau misalkan kita ngomongin tentang fenomena flexing dan viral, versi kamu pengaruhnya ke iman itu ada nggak sih Kofifah?
Gimana Kak Dika? Misalnya kayak fenomena flexing gitu ya, kita lebih Gimana? flexing, viral gitu ya, itu pengaruhnya ke iman nggak sih? Itu jadi sifat ria nggak sih karena kita selalu flexing gitu? Iya. Kalau itu tergantung niat kita sih sebenarnya, Mm-mm. karena ada aku ada teman Iya. yang kalau misalnya kita lihat konten dia Mm-mm. dengan hati yang nggak positif, Iya. kalau kita lihat konten-konten dia memang kita kira dia itu flexing, Mm-mm. dia itu pamer Ya, mencari pencapaian viral. gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan positif, dengan mata yang positif, Iya. itu pasti kita akan termotivasi sama pencapaian dia. Kayak misalnya, ya dia masih muda tapi dia bisa begini loh. Dia Mm-mm. masih muda tapi bisa ke sana ke sini dengan prestasinya, gitu Mm-mm. kan? Dan kalau menurut aku itu ria atau enggak tergantung kita mandang orang itu. Karena kalau misalnya kita emang nggak senang sama dianya atau emang kita nggak senang sama kesenangan orang lain, pencapaian orang lain, itu ya kita iri, berarti kita yang bermasalah gitu kan. Itu kan tergantung Oke. sudut pandangnya orang. Iya, jadi kalau misalkan pun orang itu udah nggak suka sama kita, ya mau kita apain juga dia kayaknya nggak bakal suka, ya nggak sih? Mau benar, yang Iya, benar aja bisa jadi salah, apalagi yang salah. Waduh, luar apalagi salah semua biasa. kebaikan kita tuh ketutup gitu. Iya, semua kebaikan kita itu memang langsung hilang. Tapi itu kodratnya manusia nggak sih, Kofifah? Kodratnya iya, itu hal yang wajar ada di Hmm, manusia, tapi harusnya nggak kita normalisasikan. iya. Karena selain selain apa namanya, kita mandang buruk orang itu efeknya kan juga ke kita. Karena Mm-mm. kita iri, jadi kita nggak bersyukur sama apa yang kita punya. Karena kita sibuk melihat, sibuk menilai apa yang dia punya. Jadinya kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya kan. Oke, kadang-kadang kita merasa kayak kayaknya dia tuh nggak pantas nggak sih dapatin itu. Terus juga kita juga merasa kayak aku kayak lebih bagus sih dibanding kamu gitu ya. Jadi kita merasa Mm-mm. jadi itu hati kita itu adalah kita sendiri yang bisa mengontrolnya, kita sendiri yang Iya, bisa itu. menjaganya gitu. Apalagi nih mau bulan puasa ya nggak sih Kofifa? Harusnya kita itu lebih banyak beribadahnya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan mengingat puasa nih Kofifa, apa sih yang paling kamu rindukan sejauh ini? Bulan puasa. Mm-mm. Hmm, apa ya? Mungkin waktu masa-masa waktu kecil kali ya. Kayak kalau dulu kan apa namanya kita kan belum di perantauan ya, jadi masih Ya. di kampung gitu. Mungkin kalau misalnya bulan puasa yang aku rindukan itu eh apa bareng-bareng sama teman ke Mm-mm. masjid gitu. Terus nanti walaupun sampai sana cuman sholat berapa rakaat, habis itu main-main ya. Cuman itu tuh cuman ada di waktu bulan puasa. Iya. Dan sekarang nggak mungkin lagi dong kita gitu, selain kita juga di perantauan udah jauh dari teman-teman kecil dulu, kita kan udah besar, nggak mungkin lagi dong sholat berapa rakaat terus kita main-main lari-lari gitu kan nggak mungkin lagi. Iya. Itu yang paling aku rindukan di bulan puasa. Iya, kalau misalkan kita pikir ya, memang pertumbuhan kita, iman kita, dan juga keadaan kita itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Sama seperti dulu, mungkin Mm-mm. kita ke kampus yang kayak, ya udah apa sih, ya udah bilang aja ya nggak masuk hari ini. Tapi sejauh ini, semakin kita dewasa, kita juga semakin berpikir kita Mm-mm. nggak boleh lalai dengan kehidupan. Kita harus selesaiin kuliah, banyak hal yang kita Iya. pikirin. Jadi aku sangat Mm-mm. yakin teman Pro 2 ya, semakin usia kita bertambah, pasti pikiran-pikiran yang positif itu akan terus membersamai. Tapi harus kita upayakan juga ya Kofifah ya, jangan kayak ya udah kita Iya. kayak kita nggak tahu nih tujuan hidup kita untuk apa gitu. Salah satunya keimanan. Tujuan hidup kita adalah iman yang teguh dan juga iman yang terus kita jaga dalam hati kita tentunya. Terima Iya. kasih Kofifah di pagi hari ini sudah membersamai dengan aku, dan juga Makasih semoga juga. kamu sehat-sehat di sana. Kamu juga
bisa menikmati ataupun membersamai dengan keluarga-keluarga tersayang gitu ya, melaksanakan ibadah puasa di sana tentunya. Jadi nggak kuliah lagi dong nih ya, karena udah tingkat akhir, udah fokus nyusun ya. Iya, udah fokus nyusun. Oke, itu bisa ini nggak, bisa secara daring nggak atau memang gimana sekarang? Kalau dosen pembimbing aku kayaknya kita lebih ke daring. Oke, lebih ke daring Lebih ke ya. daring, cuman mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mungkin pas beliau lagi ada di kampus ya kita ke kampus gitu. Oke, terima kasih Hovifah. Semoga hari ini kamu juga terus bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu juga bisa produktif di pagi hari. Kamu sudah menemani Kak Dika dan teman-teman semuanya di Spada. Terus juga kamu bisa tidak lupa untuk mengedit konten kamu, karena aku suka banget konten-konten kamu di Instagram dan juga WA ya, yang aku juga pantau nih ya. Tapi aku belum ketemu nih akun TikTok kamu, apakah ada atau enggak nih? Ada Oke. aku fokusnya ke Instagram sama TikTok. Oke, nanti ya apa namanya mungkin teman-teman Pro 2 mau lihat Hovifah itu yang mana sih, apa namanya di akun kamu? Kalau misalnya Instagram itu nurkhofifah_04. Oke. Kalau misalnya TikTok itu kopip p2. _. Oke, nanti ya teman Pro 2 kamu cari aja di Instagramnya Pro 2 Lok Sumawe, pasti di situ ada di tag biasanya sama adminnya kami. Terima kasih Hovifah. Jadi intinya adalah teman Pro 2 semakin kesini, sekalipun media sosial itu scrollnya itu semakin semakin luar biasa gitu ya, tapi tetap keimanan dan juga ketakwaan yang harus kita fokuskan gitu ya. Jadi jangan khawatir, walaupun di era sekarang juga ya Hovifah ya, era sekarang yang sangat luar biasa penuh dengan warawiri sana sini, tapi semua itu adalah tergantung dari iman di dalam dada kita tentunya. Terima kasih Hovifah. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau kamu sampaikan untuk generasi muda? Apa ya? Simpel aja sih sebenarnya, ini juga sebagai bukan untuk anak muda aja, tapi ini untuk diri aku juga, pengingat untuk aku juga gitu. Keimanan kita itu naik turun itu hal yang wajar. Tapi kita usahakan untuk nggak normalisasikan itu gitu. Karena nggak ada alasan makin canggih zamannya, makin maju zamannya, iman kita makin mudah turun, itu nggak ada alasan seperti itu. Karena makin modern zamannya, maka makin mudah juga untuk kita meningkatkan keimanan kita gitu kan. Iya, benar sekali. Jadi apapun itu teman Pro 2 semuanya ada di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Jadi semoga kita menjadi insan-insan yang terus bertakwa, anak-anak muda yang terus semangat dan tidak pernah lupa untuk beribadah gitu, dan melakukan semua perbuatan-perbuatan baik tentunya ya. Terima kasih untuk Hovifah, terima kasih juga untuk tim teknik kami, ada Kak Rahmi Sari Daula yang selalu mengontak narasumber setiap paginya, dan terima kasih karena selalu membuat link Zoom juga. Dadah Hovifah, semoga kamu sehat-sehat terus ya. Dadah. Kita juga sehat-sehat terus ya. Tim Pro 2 juga sehat terus, amin. Yuhu. Nah itu dia teman Pro 2 di pagi hari ini, Dika bersama Hovifah dengan informasi dan juga mungkin beberapa nasihat di pagi hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita mau teman Pro 2. Terus bersama kami dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu? Gimana nggak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang. Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses? Jadi aku harus apa ya, Dit? Biar bisa ngasilin uang. Ayo kita bekerja